Hai, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya udah nggak sabar untuk bahas satu buah parfum dari Paris Corner ya. Ini saya sangat excited banget untuk bahas ini karena ini udah pasti parfum Douce ya. Cuman parfum Douce ini lagi-lagi dia dari niche perfume yang cukup lumayan mahal harganya dan boleh dibilang punya karakteristik yang unik dari wanginya, botolnya, kemasan segala macam. Langsung aja saya mau bahas dari Paris Corner yang Obsidian, tapi ini saya mau kasih lihat ke kalian adalah unboxingnya ya. Jadi saya juga belum tahu wanginya kayak gimana, kita unboxing bareng-bareng. Cuman nanti untuk lebih detailnya setelah saya pemakaian full wear. Oke. Ini oh ini ada talinya begini ya. Oh magnet. Wow, parfum Arab Dubai ini emang luar biasa ya. Oh, ini saya kasih lihat teman-teman kayak begini tampilannya. Obsidian by Paris Corner. Tada ya. Obsidian itu reptil ya. Di kamu zoologi dia ular, makanya botolnya kayak begini tampilannya. Ini saya coba angkat pelan-pelan dulu. Saya pinggirin dulu botolnya, saya kasih lihat dulu teman-teman boxnya seperti ini. Bagus ya. Oke, mungkin nanti untuk detailnya kita bahas belakangan lah ya. Ini dia parfumnya Obsidian. Dia ngedupes parfum apa, kita akan bahas nanti di next videonya setelah saya pemakaian full wear. Wah, tutupnya berat juga ya. Coba kita tes full wear dulu. Spraynya. Wow, keren, cakep. Secara blind buy saya beli ini, saya nggak nyesel ya. Keren. Untuk full reviewnya di next selanjutnya setelah saya tes full wear-nya ya. Jadi kemarin tuh saya udah coba pemakaian si parfum Obsidian Mango Bliss by Paris Corner ini secara full wear ya. Saya pakai kurang lebih di angka 10 sampai dengan 12 spray. Terus juga performance juga udah saya ukur pemakaian pagi, siang, sore dan juga malam kayak gimana, dua waktu yang berbeda. Cuman saya mau kasih lihat dulu teman-teman yang kemarin mungkin saya belum bahas secara detail, itu dari si box yang keren banget ini ya, Obsidian Mango Bliss Eau de Parfum Paris Corner ya. Di sini terus ada kayak keterangan apanya nih. Oh, ini adalah notes-notes ya teman-teman. Kalau kalian baca di sini, ini bisa langsung kebaca di sini nih. Dia ada mango, ginger segala macam. Nanti kita akan bahas juga dari apa yang saya rasain, notes-notesnya kayak gimana permainannya kayak gitu ya. Nah, terus secara tampilan boxnya ya dia gold kayak gini, terus nuansa kuning ke orange kayak mango gitu ya. Secara boxnya dia juga magnetik nih. Nah, ini magnetik nih. Oke, dalamnya seperti ini. Bagus ya. Cukup niat sih dengan harga parfum yang sekitar 500 ribuan yang saya dapat harganya gitu kan. Mungkin kalian dapat promonya seperti apa beda-beda ya. Oke. Keren sih boxnya kayak begini. Oke, nah ini untuk boxnya. Lalu untuk botolnya dia juga kemarin juga udah saya kasih lihat ke kalian juga seperti apa. Model botolnya keren sih. Oke, kesan eksklusifnya dapat banget di sini teman-teman. Ya, belakangnya polos, di sini cuma ada bacaan Obsidian Mango Bliss by Paris Corner. Di bawahnya ada keterangan Eau de Parfum Paris Corner di sininya. Oke, kita spray lagi untuk saya ingat secara perpaduan notes-notesnya kayak gimana. Di sini udah saya spray untuk yang lain ya. Di sini saya spray. Nah, spraynya tapi agak kurang menurut saya di sini. Tuh. Oke, kurang lah untuk harga segini, mungkin ekspektasi saya agak sedikit lebih bagus lah ya. Nah, nah ini kita bahas langsung ke accord-nya dulu ya. Si Obsidian Mango Bliss ini dia konsentratnya EDP 100 ml. Dia ini masuk ke Indonesia yang saya lihat sebenarnya ada 3, tapi yang di toko online yang saya beli itu cuma ada 2, si Obsidian yang Mango Bliss sama yang Obsidian Sweet Surrender. Cuman saya lebih prefer yang ini karena sugesti dari
subscriber saya, nama akunnya itu Chef Mukarom 4235. Kalau saya salah mohon maaf ya. Oke, itu dia akunnya si subscriber saya. Dia menyarankan saya untuk cobain yang Obsidian Mango Blaze. Jadi ada keuntungannya, maksudnya ternyata kalau punya subscriber terus dia juga sering nonton konten kita tuh, kita juga selain dapat masukan, kita juga dikasih kayak ide-ide konten apa, terus juga ada info-info parfum yang update yang lagi mungkin belum banyak yang bahas atau mungkin yang lagi hype, itu bisa kita banyak terima berita-berita tersebut dari subscriber kita gitu. Makasih ya siapa Om atau Mas gitu ya, Chef Mukarom yang Chef Mukarom 4235 itu. Oke. Nah, ini tuh nuansa yang kalian rasain pada saat kalian spray si Mango Blaze ini, langsung berasa nuansa citrus, fruity yang sweet gitu ya. Terus juga dia nonjol juga nih aromatiknya yang cukup kuat ya, dan aromatik ini boleh dibilang aromatik yang kesannya pahit ya. Oke, ada permainan warm spicy-nya juga, terus juga kesan woody-nya juga dapet banget di sini. Nuansa musky-nya bisa kita rasain ya. Ini saya dapat informasi setelah saya direkomendasiin dari subscriber saya, terus saya tonton di YouTube banyak reviewer luar negeri yang bilang kalau si Obsidian Mango Blaze ini dia tuh adalah dupe-nya dari parfum God of Fire yang si Stephen Humber Lucas 777 ya. Yang sebelumnya kan saya punya yang Tropical Kiss itu yang Stephen Humber juga, itu yang Soleil de Jeddah ya, yang Tropical Kiss yang saya punya. Nah, ini tuh menurut saya lebih versi maskulin nih. Jadi kalau yang kemarin itu lebih ke mungkin lebih ke perempuannya. Kalau yang ini lebih strong ke maskulinnya. Ini menurut pendapat saya ya. Oke, nah, sorry saya salah cium di sini mestinya. Nah, di first note-nya ini emang kalian bisa ngerasain langsung permainan dari notes lemon ya. Dia itu langsung berpadu dengan baik sama notes dari buah mangganya gitu kan. Tapi mangganya ini bukan mangga yang terlalu manis, enggak. Ini mangganya tuh kayak mangga yang belum terlalu matang, jadi notes mangga yang biasa aja, bukan yang terlalu kayak mangga yang manis kayak gitu, enggak ya. Jadi kalau misalkan kalian yang enggak terlalu suka nuansa wangi yang manis-manis, nah ini cocok banget buat kalian. Jadi kalau kalian pengen cari yang lebih maskulin tapi nggak terlalu over manis, ada nuansa warm spicy-nya, terus ada kesan aromatik pahitnya yang saya suka di sini ya. Makanya saya langsung wow banget gitu. Ini kayak parfum gue banget gitu kan, karena di sini emang bukan yang terlalu over sweet. Nah, dia juga ada nuansa fruity dari red berries yang bermain di sini, terus juga permainan warm spicy-nya ini dari ginger ya teman-teman ya. Nuansa ginger ini dia akan ada terus sampai ke base note-nya gitu. Nah, di fase mid-nya ini kalian bisa ngerasain notes dari kumarin. Kumarin itu adalah proses kimia dari tonka bean. Jadi kalau kalian biasa cium tonka bean yang dia creamy nutty vanilla, nah ini versi kayak tonka bean tapi dibikin lebih pahit ya, karena mungkin proses kimia tadi gitu ya. Mungkin kalian kalau udah nyium kalian bisa paham maksud saya sih, notes karakter wanginya sih kumarin kayak begitu. Lalu ada sedikit sentuhan jasmine yang nggak terlalu tebal, tapi ini bikin enak di fase mid note-nya ya. Wangi jasmine, bukan wangi jasmine yang mature, bukan wangi jasmine yang berat. Ini sangat ringan wangi jasmine-nya. Dia hanya untuk menyempurnakan lah, mungkin menyempurnakan di mid note-nya ini. Lalu karakter si woody notes-nya emang udah dimunculin di fase mid-nya yang istilahnya udah keluar nih pelan-pelan gitu ya. Nah, sampai ke fase base note-nya ini kalian bisa ngerasain nuansa musky, amber lagi yang bikin dia kesannya hangat. Terus kesan ada woody dari agarwood dan juga ada sentuhan oud-nya. Nah, oud-nya ini kalau kalian mungkin hati-hati hati-hati banget ya, wah gua anti parfum oud. Enggak, tenang aja. Ini oud-nya bener-bener soft, boleh dibilang hampir nggak berasa ya wangi oud-nya di sini. Nah, di sini dia cantumkan adalah pakai namanya saya agak sulit, cipriol oil ini dia tuh notes yang bikin
wangi dari kayak aromatiknya, terus earthy-nya, woody-nya itu dibikin lebih kuat sama si Spirol oil ini. Jadi makanya ada nuansa pahitnya tuh lebih kena lagi nih si nuansa aromatik pahitnya nih. Nah, secara overall permainan notes-nya, chord segala macem, jujur buat saya ini enak banget gitu kan. Dan kalau misalkan kalian beli ini secara blind buy aman nggak? Aman banget. Aman banget, ini bukan parfum yang terlalu berat banget gitu kan, dan boleh dibilang parfum ini juga parfum yang bisa diterima sama semua orang gitu ya. Terus untuk secara karakter parfum ini juga karakter parfum yang versatile gitu kan, kalian mungkin bisa pakai ini pagi, siang, sore, malam aman aja gitu ya. Terus juga untuk secara kalangan umur juga, wangi seperti ini yang kalian masih remaja pun juga silahkan aja gitu kan, tapi dengan catatan kalian suka aroma parfum yang ada sedikit pahitnya ya. Oke. Nah ini bisa, dan untuk yang udah dewasa, kuliah, kerja, kantor, apalagi karakter wangi ini juga bisa jadi signature scent kalian juga gitu kan. Punya apa ya, punya karakter wangi pada saat, jadi gini, pada saat saya kemarin pakai di awalnya kan enak nih. Nah pada saat dia makin kering, udah ke dry down ya gitu ya, itu wanginya tuh bener-bener lebih enak lagi. Bahkan saya menduga kok kayaknya beda ya kayak wangi pada saat di awal-awal. Nah ini akan muncul kalau udah di atas 3-4 jam wanginya gitu ya, wangi si dry down dari si Ophidian Mango Bliss-nya ini. Kalau saya sih lebih prefer pakai parfum ini di pemakaian pagi siang gitu kan. Kalau untuk sore malam ya oke aja, tapi ada satu kondisi yang mana kalau kalian pakai parfum ini pagi siang, pemakaian istilahnya siang hari lah gitu kan, kalian jangan berharap lebih ya. Karena apa? Karena untuk pemakaian pagi siang itu ini performanya loyo, beneran loyo. Tapi kalau kalian pakainya di malam hari atau mungkin di ruangan yang ber-AC, ya itu better lah, karena bener-bener cepet hilang. Nah ini kita masuk ke pembahasan SPL-nya. Jadi maksud saya segini, secara shades ya, parfum ini pada saat kalian spray, dia bertahan di ruangan kalian itu mungkin di angka 1 jaman, oke? Tapi untuk mendapatkan performance maksimal, tetap ya saya sarankan kalian, apalagi yang parfum yang kayak begini, yang istilahnya perform SPL-nya ya moderate lah, itu kalian pakai brutal aja gitu kan. 10-15 itu pemakaian normal. Jadi teman-teman jangan berpikir wah gila 15 spray banyak banget, enggak. 10-15 spray itu pemakaian normal. Jadi kalian pakai aja di penyemprotan kurang lebih segitu. Itu shades-nya bertahan di angka 1 jam di ruangan kalian, dan masih bisa berpindah di ruangan yang lain selama 1 jam plus lah gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ukur secara projectionnya ini nggak bagus-bagus amat gitu, jujur aja secara projection ini nggak bagus-bagus amat pada saat saya pakai, apalagi siang gitu kan. Ini yang saya ukur ke malam aja, jadi kalian bisa punya perbandingan. Saya pakai itu di sore lah, pemakaian jam 4:30 sore gitu kan, habis mandi segala macem saya pakai jam 4:30 sore. Jujur pada saat jam 5:30 menjelang maghrib itu wanginya udah nggak terlalu menyebar, proyeksinya itu udah sedikit lah gitu kan, tapi masih bisa kecium sampai dengan 3 jaman gitu. Kenapa 3 jaman? Itu bener-bener parfum yang jarak deket banget gitu ya. Jadi proyeksinya itu di angka 1 jam 2 jam lah, oke lah gitu ya. Nah setelah 3 jam itu bener-bener parfum yang jarak deket banget, dan longevity-nya ini bagus. Longevity-nya di angka 10 jam sampai dengan 12 jam. Karena apa? Karena pada saat saya nyium sampai besok paginya lagi saya sholat subuh segala macam, bahkan udah sampai agak siangan saya antar anak saya sekolah, di baju saya masih bisa mencium. Jadi boleh saya katakan secara longevity-nya bagus ya, 12 jam plus, tapi secara projection parfum ini payah gitu ya. Jadi shades ya oke lah, 1 jam plus masih oke lah gitu kan. Terus juga projectionnya menurun, tapi pas di longevity-nya ya ini konsekuensi yang harus kalian terima. Saya ingetin tadi ya, kalau misalkan kalian beli parfum ini jangan berharap lebih, longevity-nya pun itu bisa kita rasain secara jarak dekat aja. Nah secara perbandingan pasti kan ada yang nanya nih, gimana dengan si dupes-nya Steffen Hubert Lucas yang Soleil de Jeddah gitu kan. Nah ini kebetulan saya ada yang si French Amphibie yang Tropical Kiss, ini udah saya spray di sini, masih berasa banget. Dan yang ini adalah yang dari Zimaya Rabab Pulp, ini udah saya spray di sini. Secara dry down hampir mirip, tapi
perbandingan sama si siapa Obsidian Mango Bliss yang Stephen Humbert yang Godfire ini, tadi saya bilang yang ini tuh versi lebih maskulinnya, dia lebih aromatik, lebih berasa, lebih pahit, lebih bitter gitu ya, citrusnya kena banget, terus rasa sweet mangganya juga bukan sweet mangga yang kayak begini yang manis mateng gitu ya. Nah, secara apa namanya, secara karakter wangi, kalau kalian tanya sama saya, mendingan beli mendingan beli French Avenue yang Tropical Kiss ini apa beli yang Zimaya Rhubarb Pulp? Jawabannya gini, kalau kalian yang udah beli French Avenue Tropical Kiss, saran saya kalian nggak usah beli yang Rhubarb Pulp, oke? Tapi kalau kalian yang beli Rhubarb Pulp duluan, tapi kalian pengen lebih bold, pengen lebih ngerasain yang lebih kental lagi, lebih manis lagi, lebih creamy lagi, kalian beli yang Tropical Kiss. Karena saya sempat lagi sedikit ya, karena si Tropical Kiss ini menurut saya dia kasih sama-sama parfum yang wanginya manis gitu ya, tapi nah si Tropical Kiss ini dia lebih, menurut saya lebih realistik wangi mangganya, terus dia juga nuansa aromatiknya juga ada dua-duanya. Jadi yang ini realistik mangga dan lebih creamy, yang ini lebih manis dengan aromatik juga, tapi ini nggak terlalu creamy kayak si French Avenue. Nah, tinggal kalian pilih yang mana gitu kan. Tapi kalau dari penciuman hidung istri saya itu dia lebih suka yang French Avenue Tropical Kiss gitu kan. Sama kayak saya juga lebih better kayaknya yang ini. Makanya tadi saya bilang kalau kalian udah punya French Avenue Tropical Kiss sih, saran saya beli ini udah nggak terlalu penting gitu kan. Tapi kalau misalkan memang kalian pengen coba perbandingan dulu, kadang-kadang kan ada orang yang suka nggak terlalu creamy. Nah, Rhubarb Pulp cocok buat kalian. Jadi paling bener sih beli dekannya ya. Paling bener sih beli dekannya gitu aja ya. Jadi pembahasan dari saya itu dulu aja. Nanti link pembeliannya juga saya taruh di deskripsi. Cuman ini barang cepet habis. Ini saya waktu kemarin beli udah keduluan yang pertama gitu kan, dikasih tahu sama si siapa Chef Mukarom 4235 itu, saya baru dapat di pengiriman barang berikutnya. Dan saya rasa mungkin juga kalau ini udah naik di YouTube gitu kan, mungkin bisa jadi cepet nih habisnya gitu kan. Jadi sebelum kehabisan kalian buruan sikat gitu ya, jangan sampai kehabisan, karena ini emang ini wanginya enak banget dan ini worth it banget untuk kalian beli. Botolnya keren lagi, bisa buat koleksi ya. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Ciao and see you.